Shalom dan selamat pagi dan selamat datang ke kebaktian online Isabi Kinarut. Kami sangat bersyukur karena Anda dapat menyertai kami pada pagi ini. Dan sebelum kita memulakan kebaktian kita, mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya, Bapa di surga, terpuji dan termulialah nama Engkau ya Tuhan. Kami sangat mengucap syukur di atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Pagi ini Tuhan, kami ingin siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala puji dan hormat kami naikkan hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan pagi ini. Kami berkumpul dan bersatu, kami sorakan keselamatan dan naikkan panji Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Dia menjawab dari surganya. Dialah Tuhan. Dunia bermegah atas harta dan menyanjungkan tata mereka, namun kita bermegahkan Tuhan. Tiada satu pun di dunia yang akan kekal untuk selamanya. Hanya Tuhan sumber pengharapan. Musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak, sebab Dia berikan kemenangan. Serentakkan kami bersorak nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan, yang berikan kemenangan. Kami berkumpul dan bersatu, kami sorakan keselamatan dan naikkan panji Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Dia menjawab dari surganya. Musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak, sebab Dia berikan kemenangan. Serentakkan kami bersorak nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan, yang berikan kemenangan.
Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu
Selamat bertemu kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, karena kita masih mempunyai kesempatan untuk bersama-sama dalam ibadah online pada masa ini. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada masa ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diberi tema keluarga Kristen dan kesukaran besar. Dan subtema yang saya ambil daripada tema bulanan kita pada masa ini adalah keadaan keluarga di akhir zaman, yang kita boleh ambil di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang kelima, saya akan baca di sini. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba wang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengangkat diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka ini. Nah, inilah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama saudara pada masa ini. Nah, saudara, masa-masa yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan atau diajar daripada firman Tuhan tentang keluarga. Tapi saudara-saudara, pada bulan ini kita akan belajar tentang keadaan keluarga itu sendiri di akhir zaman. Bagaimana keadaan keluarga itu di akhir zaman. Nah, pelajaran ini akan menyatakan kepada kita tentang apa yang akan berlaku baik kepada perorangan, baik kepada keluarga, baik kepada gereja di akhir zaman. Nah, dalam pembacaan kita sendiri ini saudara-saudara, seperti yang kita sudah baca tadi, ini merupakan satu nubuat daripada Paulus untuk semua orang yang ada pada masa itu dan masa kini tentang satu keadaan manusia yang akan berlaku di akhir zaman. Kita akan tahu akhir zaman itu apabila kita melihat keadaan-keadaan seperti yang diceritakan atau dinyatakan oleh Paulus dalam pembacaan kita ini. Apakah masa sekarang ini adalah masa akhir zaman ataupun sebelumnya? Sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dan untuk seterusnya akan membahaskan tentang keadaan manusia, keadaan keluarga, keadaan gereja di akhir zaman, sehingga kita boleh berusaha untuk menangani keadaan-keadaan ini bila ia berlaku atau sedang berlaku di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, kita akan belajar daripada keadaan-keadaan yang diceritakan oleh Paulus kepada Timotius pada waktu itu. Seperti apa orang pada akhir zaman itu. Nah, perkara yang pertama yang perlu kita lihat saudara-saudara daripada pembacaan itu adalah bahwa pada akhir zaman manusia itu mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba wang dalam ayat yang kedua. Dan ayat kedua ini menjadi pembahasan penting kita pada masa ini. Nah, saudara, kata mencintai diri sendiri bermaksud mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Dan menjadi hamba wang bermaksud tamak, lobah dan rakus akan keuangan. Nah, kalau dua sikap ini saudara-saudara ada atau sedang dimiliki oleh orang, maka kita boleh melihat bahwa apa yang Paulus nubuatkan itu sedang berlaku kepada manusia pada masa sekarang ini. Apakah yang kita sedang lihat kepada keadaan manusia sekarang ini? Apakah
mereka ini masih bergantung kepada Tuhan ataupun sebagainya, saudara-saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam sikap ataupun keinginan manusia ini, yaitu mementingkan diri sendiri dan juga mencintai atau menjadi hamba wang, kedua sikap ini akan mendatangkan ataupun akan membuat orang ini melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, saudara. Kalau kita baca di ayat yang seterusnya dikatakan bahwa bila orang ini dikuasai oleh keinginan mencintai diri sendiri dan juga menjadi hamba wang, orang itu juga akan menjadi sombong, orang itu juga akan menghina orang lain, orang itu tidak pandai mengasihi, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu berdamai dengan orang lain, suka memburuk-burukkan nama orang lain, suka memakai kekerasan, kejam, tidak suka kepada kebaikan, tidak setia, mereka tidak berpikir panjang, dan berlagak tahu. Inilah sikap-sikap atau kejahatan-kejahatan yang diakibatkan oleh kedua perkara yang sangat penting yang akan berlaku, akan menguasai manusia pada akhir zaman ini, yaitu mereka mementingkan diri sendiri, mencintai diri sendiri, ataupun mereka menjadi hamba wang. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, wang menjadi keperluan bagi kita. Mengasihi diri sendiri itu menjadi keperluan bagi semua orang. Tetapi keadaan ini akan mendatangkan perkara negatif di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena dikatakan, karena Paulus menyatakan bahwa bila orang ini dikuasai oleh kedua sikap ini, maka akan menimbulkan kejahatan-kejahatan yang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah perkara pertama yang menjadi cermin bagi kita, bagaimana kita melihat, menilai orang. Apakah orang pada zaman ini sudah berada di akhir zaman ataupun sedang menuju kepada akhir zaman ataupun dalam keadaan yang biasa-biasa saja, saudara. Nah, perkara kedua, saudara-saudara, yang menjadi perhatian bagi kita menurut Paulus adalah manusia pada masa itu akan memberontak terhadap orang tua dalam 2b. Kalau kita lihat di dalam 2b, di sana dikatakan bahwa mereka akan berontak terhadap orang tua. Nah, keadaan manusia di akhir zaman ini, saudara-saudara, mereka suka memberontak terhadap orang tua. Bahkan pada waktu mereka tidak memberontak, pada waktu mereka memberontak terhadap orang tua, maka mereka juga tidak tahu berterima kasih. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini satu perkara yang menjadi perhatian bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bila keadaan mengasihi diri sendiri, bila keadaan mencintai keuangan ataupun menjadi hamba wang itu menjadi bahagian di dalam kehidupan seseorang, maka mereka juga berkemampuan untuk memberontak terhadap orang tua. Mereka tidak setia kepada orang tua, mereka tidak berterima kasih kepada orang tua. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini penting untuk kita perhatikan bahwa keadaan manusia akhir zaman, banyak orang tidak akan berterima kasih terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain terhadapnya. Kadang-kadang dalam keluarga mereka akan berpikir bahwa bila ibu bapak melakukan yang baik kepada anak-anak, maka anak-anak akan berpikir bahwa itu tidak perlu dinyatakan ucapan terima kasih karena itu adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak. Jadi itu adalah pemberian atau tanggung jawab orang tua kepada anak-anak. Bahkan orang lain bila memberikan sesuatu kebaikan kepada orang lain, orang tidak akan
berterima kasih terhadap perbuatan baik orang tersebut karena mereka berpikir bahwa itu adalah tanggung jawab orang tersebut kepada dirinya. Nah, kehilangan rasa terima kasih itu membuatkan orang memiliki hubungan yang tidak baik di antara sesama seseorang ataupun sesama mereka di antara satu dan yang lain. Sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bila dikatakan bahwa manusia itu atau orang itu tidak menghormati orang tua, maka ini berkaitan dengan keluarga. Sebab itu saudara-saudara, mari kita perhatikan, mengajar kepada jemaat, kepada orang-orang yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak-anak. Ajarlah mereka tentang kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka, supaya mereka ini bila diberikan sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka, mereka boleh mengucapkan terima kasih atau menyatakan terima kasih mereka kepada orang yang melakukan perbuatan baik dalam kehidupan mereka. Nah, perkara yang ketiga, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, keadaan manusia akhir zaman ini adalah mereka tidak memperdulikan agama. Masih di dalam ayat 2b. Kalau kita sambung pembacaan kita tadi, saudara-saudara, bahwa mereka ini tidak memperdulikan agama. Nah, saudara, kalau mereka tidak mengasihi orang tua, mereka juga berkemungkinan tidak akan memperdulikan hal-hal kerohanian. Mereka tidak memiliki rasa hormat kepada Allah, walaupun mereka melakukan tugas ibadah mereka di hadapan Tuhan, seolah-olah mereka ini melakukan ibadah mereka di hadapan Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa saudara-saudara, bahwa mereka memiliki keinginan yang lain daripada pada waktu mereka melakukan ibadah mereka ini. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, akan ada banyak orang yang lebih sedang melakukan tanggung jawab mereka di dalam ibadah, di dalam persekutuan, di dalam persekutuan kepada Tuhan, tetapi niat hati mereka itu jauh daripada Tuhan. Mereka memungkiri kekuatan mereka. Mereka tidak mau hidup di dalam keagamaan tersebut. Mereka hanya suka mau melakukan tanggung jawab, tapi tidak hidup di dalam keagamaan tersebut. Sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, akan timbul manusia-manusia atau orang-orang di akhir zaman ini yang suka menggunakan aktiviti keagamaan untuk mendapatkan perhatian daripada orang lain. Saudara, mereka ini tidak melakukan ibadah yang sungguh-sungguh, tetapi mereka menginginkan supaya mendapat perhatian daripada orang lain. Mereka inginkan kesenangan sementara daripada melakukan tanggung jawab keagamaan mereka. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah keadaan manusia di akhir zaman. Inilah keadaan yang akan berlaku kepada manusia-manusia di akhir zaman. Bila Paulus menyatakan bahwa manusia itu bukan hanya di luar, tetapi dia melibatkan kepada orang yang percaya, orang yang berada di dalam keluarga, maka Paulus sedang menggambarkan satu keadaan bagaimana keluarga pada masa yang akan datang. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada masa yang akan datang ini atau pada masa-masa akhir zaman ini, manusia mengalami dua kesukaran besar. Manusia akan mengalami dua kesukaran besar, yaitu kesukaran karena akibat bencana-bencana yang sedang berlaku. Bencana tanah runtuh, bencana kemelangan, bencana tsunami dan sebagainya. Manusia akan berhadapan dengan kesukaran-kesukaran karena bencana kelaparan dan sebagainya. Banyak bencana yang akan berlaku, dan ini yang membuatkan manusia sukar hidup di akhir zaman. Tapi saudara-saudara, ada kesukaran yang kedua yang akan manusia hadapi juga, yaitu manusia
akan berhadapan dengan kesukaran-kesukaran karena kehadiran orang-orang yang melakukan kejahatan. Siapakah orang-orang yang melakukan kejahatan ini? Orang-orang yang melakukan kejahatan ini adalah orang-orang yang mencintai dirinya sendiri, adalah orang-orang yang menjadi hamba wang. Tidak berarti bahwa kita tidak boleh cinta diri kita, tidak boleh mengasihi diri kita sendiri. Tidak berarti bahwa kita tidak perlukan keuangan. Tetapi apabila kedua benda ini atau kedua sifat ini menjadi nomor satu di dalam kehidupan kita, ini yang akan mendorong kita boleh bertindak sejauh mungkin dengan mengakibatkan berlakunya kejahatan-kejahatan yang lain. Nah, cabaran orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah karena hadirnya orang-orang yang membuat kejahatan-kejahatan ini. Dan itulah kesukaran, itulah doa kesukaran yang akan dihadapi oleh manusia di akhir zaman ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana jika ahli keluarga kita adalah pelaku kepada kejahatan ini? Hanya tentunya menjadi cabaran yang luar biasa bagi kita semua. Sebab itu saudara-saudara, masa yang ada bagi kita untuk berkumpul bersama-sama dengan ahli keluarga bukanlah masa atau bukanlah waktu untuk kita berbangga diri. Masa yang ada ini adalah masa bagi kita untuk mempersiapkan anggota keluarga kita supaya mereka tetap setia kepada Tuhan sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita semua pulang. Maka ahli keluarga ini akan sama-sama datang kepada Tuhan. Saudara, kita berharap supaya kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini bukanlah orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang yang melakukan kejahatan dengan membiarkan diri kita dikuasai oleh cinta akan diri sendiri atau mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan orang lain, atau juga menjadi hamba wang. Kita bukan orang-orang yang memberontak terhadap orang tua, dan kita bukan orang yang sambil lewah melakukan tanggung jawab kita dalam pelayanan di gereja. Tetapi kita adalah orang-orang yang setia melakukan tanggung jawab di hadapan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang akan masuk dalam kerajaan surga bila Tuhan menjemput kita pulang. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini satu perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan pada masa ini. Keluarga Kristen berada di dalam satu keadaan zaman yang sangat sukar, bukan saja karena menghadapi masalah-masalah atau bencana-bencana yang diakibatkan oleh bencana alam dan sebagainya, tetapi juga karena diakibatkan oleh kehadiran orang-orang yang melakukan kejahatan. Sebab itu saya mendorong bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mendengar renungan firman Tuhan pada masa ini, dan juga yang ada bersama-sama dengan kita dalam satu gereja ini. Kita mau berdoa supaya kita semua akan menjadi wakil kerajaan Allah untuk menyatakan sikap yang baik sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, saya mendorong bagi kita, bila kita mendengar pembacaan kita pada masa ini yang menjadi nubuatan Paulus kepada keadaan manusia akhir zaman, kita mengharapkan supaya keluarga kita yang percaya kepada Tuhan menjadi keluarga yang menyatakan berkat kepada orang lain di tengah-tengah kesukaran dunia ini. Saudara, inilah firman Tuhan yang kita renungkan dan dengar pada masa ini. Dan sebelum kita mengakhiri acara kita pada masa ini, saya ingin membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara. Bapa di surga, kami bersyukur di hadapan-Mu, kami percaya Engkau sedang bekerja dalam keluarga orang-orang yang percaya. Dan Tuhan,
kami percaya bahwa firman Tuhan yang kami dengar pada masa ini memberikan kami panduan tentang siapa kami di hadapan Tuhan, siapa kami di antara sesama kami, siapa kami dalam keluarga, siapa kami di gereja. Dan kami mau berdoa Tuhan Yesus supaya kami bukan golongan orang yang menjadi pelaku kepada kejahatan, tapi kami menjadi golongan orang yang menjadi berkat kepada orang lain, bagi diri kami sendiri, bagi keluarga, dan juga bagi jemaat Tuhan di dalam sebuah gereja. Kami mau berdoa Tuhan Yesus supaya firman Tuhan yang kami dengar ini menjadi cermin bagi kami, supaya kami boleh melihat keadaan keluarga besar kami, keadaan keluarga besar di Kinarut, bahkan keadaan keluarga-keluarga yang ada di Kinarut ini Tuhan Yesus. Kami mau berdoa supaya setiap keluarga dan anggota keluarga menjadi berkat bagi orang lain di luar sana. Walaupun dalam keadaan kesukaran besar, tapi kami percaya bila Tuhan beserta dengan kami dalam kesukaran besar ini, kami boleh menjadi berkat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami sudah mendengar firman Tuhan, dan kami percaya juga Tuhan bahwa bila pada waktu kami mendengar firman Tuhan ini akan bekerja di dalam kehidupan kami, menjadikan kami kuat, menjadikan kami tetap setia di hadapan Tuhan, bukan menjadikan kami sebagai orang yang akan menerima hukuman karena melakukan kejahatan-kejahatan di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, hamba-Mu juga mau berdoa untuk kami semua. Sebagai keluarga besar, timbulkanlah dalam hati kami saling mengasihi di antara satunya dengan yang lain. Timbulkanlah dalam hati kami keinginan untuk memperhatikan orang lain, supaya bukan saja kami boleh menjadi berkat bagi keluarga, tetapi kami boleh menjadi berkat kepada orang-orang yang memerlukan kebaikan-kebaikan dari sikap orang yang percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami mau berdoa supaya sepanjang minggu yang akan datang ini kami boleh menjadi berkat, baik dalam sikap kami, dalam apapun yang kami lakukan, kami boleh menjadi berkat kepada orang lain Tuhan Yesus. Dalam keadaan kesukaran ini dan dalam keadaan dunia yang tidak menentu sekarang ini Tuhan Yesus, orang-orang percaya masih memberikan harapan kepada orang-orang yang mencari damai dan harapan di dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau bekerja, Engkau memberikan kami panduan untuk menghadapi masa yang akan datang ini. Dan kami juga percaya Tuhan Yesus, berkat Tuhan akan menaungi kami, memberikan kami kekuatan baru untuk menghadapi hari-hari kami untuk sepanjang minggu yang akan datang ini, sehingga kami boleh melihat mukjizat-mukjizat Tuhan berlaku di dalam kehidupan kami. Pada waktu kami lemah, Engkaulah kekuatan kami. Pada waktu kami berhadapan dengan sakit penyakit, Engkaulah sumber kesembuhan kami Tuhan Yesus. Pada waktu kami lelah dan berbeban berat, Engkau yang memberikan penghiburan dan harapan bagi kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjadi berkat kepada orang di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Inilah doa kami di dalam dan di atas nama Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi ini. Saya mengharapkan saudara-saudara bahwa kita semua diberkati dan kita akan berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti,